Halo, perkenalkan nama saya Satri Firmansyah dari kelas 11 KJP. Hari ini saya akan mempresentasikan. Oke, langsung saja. Nah, sini nama saya. Nah, kita mulai dari prima carnet attention, yaitu suatu informasi yang berjalan dalam sebuah jaringan yang disebut paket data. Di dalamnya terdapat alamat sumber dan tujuan serta informasi yang lain diperlukan untuk melakukan komunikasi dan menjamin tidak terjadi kesalahan. 3. Konsep layar membantu memahami peristiwa yang terjadi selama komunikasi dari satu komputer ke komputer lain. 4. Caranya adalah dengan merinci komunikasinya yang kompleks menjadi tugas-tugas diskret yang lebih sederhana dalam layar-layar. Lanjut, habis itu model referensi OSI adalah model komunikasi jaringan yang paling banyak digunakan oleh vendor sistem jaringan. Model ini adalah alat terbaik untuk memahami bagaimana data dikirim dari program aplikasi melalui media jaringan ke program aplikasi pada komputer lain. Dalam sebuah jaringan, bahkan jika pengirim dan pengoperasian aplikasi pada komputer lain, dalam sebuah jaringan, bahkan jika pengirim dan penerima memiliki tipe jaringan yang berbeda. Nah, model OSI membantu Anda melihat fungsi jaringan yang terjadi pada layar. Nah, berikut layar model referensi OSI. Nah, dalam model referensi OSI terdapat 7 layar, di mana setiap layar memiliki fungsi jaringan yang berbeda. Sini dari fungsi application layer, yaitu application layer 7 OSI adalah layar OSI yang terdekat dengan user, menyediakan network service bagi aplikasi user. Berbeda dengan layar yang lain, layar 7 tidak menyediakan service bagi layar OSI lain. Contoh aplikasi ini adalah program spreadsheet, word processing, and terminal bank. Nah, lanjut ke fungsi layar 6 OSI. Presentation layer memastikan bahwa informasi yang dikirim oleh layar 7 sebuah sistem dapat dibaca oleh layar 7 sistem yang lain. Nah, jika diperlukan, layar 6 akan menerjemahkan di antara format data yang banyak dengan menggunakan format data umum. Jika ingin mengingat layar 6 dalam beberapa kata, pikirkan tentang common data format. Lanjut, ada fungsi layar 5 OSI, yaitu session. Layar 5 OSI menetapkan, mengatur, dan menghentikan sesi antara dua host yang berkomunikasi. Layar 5 menyediakan service bagi layar 6 dan mensinkronkan dialog antara dua layar 6 serta mengatur pertukaran data mereka. Lanjut, yaitu fungsi layar 4 OSI, yaitu membuat segmen data pada sistem host yang mengirim kemudian mengumpulkan kembali yang menjadi aliran data pada sistem host yang menerima. Secara khusus, layar 4 menjamin transport antara dua host. Dalam menyediakan pelayanan komunikasi, layar 4 menempatkan, menjaga, dan menghentikan sirkuit virtual. Nah, langsung ada fungsi layar 3 OSI, yaitu adalah sebuah layar yang kompleks yang menyediakan skema pengamatan komunikasi dan pemilihan lintasan antara dua sistem host yang mungkin berlokasi pada jaringan yang terpisah secara geografis. Jika ingin mengingat layar 3 dengan mudah, pikirkan tentang pemilihan lintasan, pertukaran, dan pengalamatan. Nah, ada fungsi layar 2 OSI. Data link layar 2 OSI menyediakan transit data yang terpercaya yang melintasi sebuah sambungan langsung. Dalam melakukan hal ini, layer 2 menggunakan pengamatan physical addressing, topologi jaringan, akses jaringan, pemberitahuan kesalahan, pengiriman frame yang berurutan, dan kontrol aliran. Fungsi layer 1 OSI. Physical layer mendefinisikan spesifikasi fungsional, prosedural, mekanikal, dan elektrikal untuk mengaktifkan, menjaga, dan mematikan sambungan langsung antara dua sistem. Misalnya tingkat tegangan, waktu perubahan, tegangan, kecepatan data, jarak pengiriman maksimum, koneksi fisik.
Enkalkulasi data membungkus data dengan informasi protokol yang diperlukan untuk sebelum dikirim, sehingga ketika bergerak turun melewati layar-layar OSI, paket data menerima header, trailer, dan informasi lain. 5 langkah konversi untuk enkalkulasi data. 1. Membuat data. 2. Memasukkan data dalam segmen. 3. Memasukkan segmen dalam paket datagram. 4. Memasukkan paket dalam frame. 5. Konversi frame ke pola 1 dan 0. Lanjut. Ada model referensi TCP atau IP. Meski model referensi OSI belum lebih umum digunakan, tapi secara dan ironis, model referensi antara standar internet adalah Information Control Protocol Internet. Protokol model ini memiliki 4 layar, yaitu 1. Application, 2. Transport, 3. Internet, 4. Network. Fungsi layar 4 TCP atau IP. Nah, aplikasi layar 4 model TCP berkutat dengan urusan presentasi coding dan dialog kontrol. TCP mengkombinasikan session, presentation, dan application dalam satu layar dan mengasumsikan data telah siap dienkapsulasi data dalam berikutnya. Nah, fungsi layer 3 TCP yaitu berkutat dengan urusan quality of service dari reliability, flow control, dan error correction. Salah satu dari protokolnya Transformation Control Protocol menyediakan cara yang fleksibel dan sempurna untuk komunikasi jaringan yang reliable while flowing error. Fungsi layer 2 TCP berfungsi mengirim paket antara jaringan yang berbeda dan menentukan lintasan yang ditempuh. Protokol spesifik layer ini adalah Internet Protocol. Fungsi layer 1 TCP juga disebut layer host to network. Layer ini menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan paket data untuk membuat sambungan langsung, termasuk detail teknologi LAN dan WAN dan seluruh detail dalam physical dan data layer. Persamaan OSI dan TCP yaitu keduanya memiliki layer-layer, keduanya memiliki application layer, meski memiliki service yang berbeda. Keduanya memiliki transport dan network layer yang dapat disamakan. Keduanya mengasumsikan teknologi. Perbedaan OSI dan TCP. TCP mengkombinasikan presentation dan session layer OSI ke dalam application layer. TCP mengkombinasikan data link dari physical layer OSI ke dalam satu layer. TCP lebih sederhana dengan 4 layer. Nah, komunikasi data adalah hubungan antar interaksi antara device yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik dengan jangkauan sempit maupun jangkauan yang lebih luas. Komunikasi data bisa terjadi jika ada pengirim penerima media transisi dalam data dan protokol. Nah, B. Sistem komunikasi data. Komunikasi data yang melibatkan dua buah komponen penting yang menyusun sistem komunikasi data antara lain komputer untuk memproses data, terminal atau peralatan masukan untuk mengirim atau menerima media data. Media transmisi, media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima. Media transmisi juga disebut saluran komunikasi. Macam-macam isyarat, yaitu data yang disampaikan melalui media transmisi terwujud isyarat listrik. Macam isyarat yang melalui media tersebut dapat berupa isyarat analog, bisa juga disebut isyarat kontinu. Berikut karena bentuknya berupa gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog yaitu amplitude dan frekuensi. Isyarat digital itu bisa juga disebut isyarat discrete. Isyarat ini disusun atas dua keadaan yang biasa disebut bit. Nah, keadaan satu diperoleh dengan misalnya dengan 2 kali oleh tegangan plus 5 volt dan keadaan 0 dan 2 kali 0 volt.
Prosesor komunikasi adalah peranti yang